Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang manhaj Ahlussunnah terhadap ayat-ayat sifat ya. Tadi telah kita bahas bahwasanya di antara hal yang harus kita yakini dalam memahami sifat-sifat Allah adalah qat'ut tama' an idrakil kaifiyah, yaitu seorang harus memutuskan harapannya untuk berusaha memahami kaifiyat sifat Allah. Karena itu enggak mungkin. Karena mengenali kaifiyat itu dibangun di atas mengkiaskan atau menganalogikan dari apa yang ditangkap oleh panca indera. Dan ini tidak mungkin karena Allah telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir." Sungguhnya tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha melihat, Maha mendengar ya. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah juga, ini contoh pertama tentang ruh. Contoh kedua tentang naimul jannah. Nikmat-nikmat surga. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Risalah Tadmuriyah. Nikmat-nikmat surga. Inti dari contoh tersebut, Syekhul Islam Taimiyah ingin menjelaskan ya, bahwasanya di sana ada makhluk yang nama-namanya sama dengan makhluk-makhluk yang lain, tetapi hakikatnya berbeda. Ya. Seperti di surga ada namanya sungai, di dunia juga ada namanya sungai. Di surga ada namanya buah, di dunia juga ada namanya buah. Kemudian di surga ada namanya pohon, di dunia juga ada namanya pohon. Tetapi hakikatnya semuanya berbeda. Di surga ada namanya wanita, di dunia juga namanya wanita, tapi hakikatnya berbeda. Ya, meskipun namanya sama, hakikatnya berbeda. Kalau itu antara makhluk dengan makhluk saja, nama sama, hakikatnya berbeda, apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, di surga ya, boleh dihapus? Semuanya aja, hapus ya semuanya. Hapus semuanya. Jadi Ibnu Taimiyah menyebutkan contoh tentang nikmat surga. Contoh nikmat surga dalam kitab apa? Tadmuriyah. Risalah Tadmuriyah. Untuk menjelaskan kaidah kesamaan dalam nama tidak melazimkan kesamaan dalam hakikat. Contoh, jika ini berlaku antara makhluk dengan makhluk yang lain, maka bagaimana lagi antara makhluk dan khalik.
Allah berfirman, "Wa kana Allahu sami'an basira." Wa kana Allahu sami'an basira. Contoh juga ini tentang Allah. Contohnya lagi ya, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Makhluk ya. Makhluk kata Allah, faja'alnahu gimana ayatnya? Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an fadhkur inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sami'an basira. Perhatikan di sini kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar dan melihat. Lihat, persis sama seperti ini, persis. Sami'an basira, persis sama, enggak ada bedanya. Faja'alnahu, yakni manusia, kami jadikan manusia mendengar dan melihat, mendengar dan melihat. Lafalnya sama, sami'an sami'an, basiran basiran. Secara lafal tidak ada bedanya. Sama-sama mendengar, melihat, tapi di sini Allah, di sini makhluk. Paham? Ini tadi surat apa? Al-Insan, ayat berapa tadi? Al-awal ya, Al-Insan. Cari sini nanti, Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad, ayat berapa coba? Nanti lihat ya. Ada surat Al-Insan. Dapat tak? Hah? Ayat 2. Ayat 2. Ayat 2 ya. Itu ada surat An-Nisa ayat 58. Innallaha kana sami'an basira. Innallaha kana sami'an basira. Contoh lagi An-Nisa 134. Jadi ini di antaranya surat apa? Surat An-Nisa ayat 134. Wa kana Allahu sami'an basira. 134. Demikian juga yang sama juga nomor 58. Innallaha kana sami'an basira. Wa kana Allahu sami'an basira. 148 juga sama, 148. Ini semua surat An-Nisa. Wa kana Allahu sami'an basira. Ini ayat 2. Baik. Di sini perhatikan, jadi Allah menyebutkan sami', sami', basir, basir. Tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Ya. Sebagai contoh, pendengaran kita sangat terbatas. Kita kalau mendengar orang berbicara dari jarak jauh kita sudah tidak dengar. Kemudian kalau terlalu kecil juga kita tidak bisa mendengar. Ya. Adapun Allah tentunya Maha mendengar segalanya. Bahkan ya, dalam hati aja berbicara Allah bisa tahu isi hati kita, apalagi apa yang diucapkan. Kemudian juga kalau kita berbicara dengan 5 orang langsung, 5 orang lagi bicara sama kita, kita sudah susah bingung untuk menangkap 5 orang tadi. Kita paling berbicara sama satu, sama si A, yang B, C, D, E kita suruh diam. Kamu diam dulu, saya mau dengar dulu ini. Adapun dengar langsung 5-5-nya kita tidak mampu. Ya. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah, kemudian jutaan manusia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu dan Allah mendengar
seluruhnya. Dalam satu waktu mereka semua meminta kepada Allah dan Allah Maha mendengar. Nah, untuk menjelaskan kaidah ini, kesamaan dalam nama tidak melazimkan kesamaan dalam hakikat, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membuat sebuah perumpamaan, contoh, yaitu tentang nikmat surga. Di surga, ya, coba kita perbandingan ya, di surga. Surga sama KL ya. KL di dunia kan? Ya. Contoh ada namanya pohon. Pohon surga. Batangnya dari emas. Pohon KL dari apa? Kayu. Contoh ya. Dua, kata Nabi SAW, ma min sajaratin fil jannah illa wasaquha min zahab. Kata Nabi, tidak ada sebuah pohon di surga kecuali batangnya terbuat dari apa? Emas. Gimana nanti bayangkan batang terbuat dari emas. Contoh, dua, sungai. Di surga, apa? Isinya apa? Dari madu, ya. Madu, terus apa? Susu, air segar, terus apa? Laban, apa? Madu, apa lagi? Khamar. Ya. Kalau sungai di KL apa? Lumpur. Ini biar kita tahu namanya sama sungai. Dalam sebagian tafsiran, sebagian salah mengatakan al-anha. Sebagian salah menafsirkan sungai surga dengan anharun tajri min ghairi ukhdud. Sungai mengalir tanpa lubang. Jadi mengalirnya di atas. Mengalir di atas. Sebagian tafsiran salaf, mereka mengatakan sungai di surga tidak ada lubangnya di bawah ya. Kalau sungai di Kuala Lumpur berlubang semuanya ya. Baik, ini contoh. Apalagi bedanya? 3, buah. Buah di surga ya, tidak mengenal musim. Setiap saat ada. Musim terus dahannya rendah. Rendah, mudah diraih. Kata Allah, apa namanya? Ukuluha daimun. Ukuluha daim. Ya. Selalu ada. Terus apa lagi? Apa namanya? Ini contohnya ya. Kalau buah di KL, ya, durian, musangking apa namanya? Musangking, saya pesan nggak ada ternyata. Saya tanya Pak Adi Negara, ada durian tidak? Tak ada katanya. Wah, ternyata durian ini tidak selalu ada di KL. Kadang ada, kadang tidak ada. Kalau di surga selalu ada. Buahnya berbeda, musimnya berbeda, sama-sama namanya buah. Ya. Kata Allah, kutufuha daniyah, dahannya rendah. Kutufuha daniyah. Daniyah, dahannya rendah. Yang terakhir, cewek di surga. Cewek, tahu bahasa cewek? Cewek di surga dengan cewek di KL sangat jauh berbeda. Lihat perbedaannya ya. Catat baik-baik ya. Cewek di surga muda terus. Muda terus. Tidak ada baunya. Tidak rewel. Cewek di KL ngomong sendiri, saya tidak tahu. Di surga perempuan muda terus, tidak pernah tua. Gadis terus, tidak pernah tidak gadis. Terus, tidak ada baunya, tidak ada bau ketiaknya, ya, tidak ada bau ilernya.
Tidak ada bau kentutnya, tidak ada, semuanya harum. Sampai dalam hadis disebutkan, dalam riwayat Ibnu Abbas berkata, innar rajula la yu'aniku al-hurul ain 70 sanah. La yamalluha wa la tamalluhu. Sungguhnya seorang penghuni surga memeluk bidadari di surga 70 tahun dia peluk. Tidak bosan dipeluk 70 tahun. Kalau wanita KL berapa dipeluk? Satu hari sudah berbagai macam bau keluar darinya ya. Tidak rebel, tidak pernah marah-marah. Kalau wanita di mana? Di surga. Wanita di KL kadang marah, kadang enggak ya. Tergantung nasib ya. Kadang dapat nasib yang marah-marah terus, kadang dapat nasib jarang marah-marah. Beda semuanya, lihat. Wanita di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, putihnya luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa namanya? Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Wanita di surga seperti al-yaqut wal marjan. Al-yaqut maksudnya adalah intan berlian, al-marjan maksudnya adalah mutiara. Disebut al-yaqut, intan berlian dari sisi beningnya, dan disebut al-marjan dari sisi putihnya. Sehingga bidadari di surga mengumpulkan antara saking putih, sangat putih dan sangat bening. Saking beningnya wanita surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabiduha mir'atuhu. Sungguhnya hati bidadari surga, wanita surga itu cermin bagi suaminya. Jadi kalau Anda masuk surga, Anda ketemu bidadari, wajah Anda kelihatan dalam hatinya. Ya, bukan nama Anda aja di dalam situ, bahkan wajah Anda kelihatan dalam hatinya saking bening tubuhnya. Bagaimana kita bisa bayangkan? Enggak mungkin Anda bisa bayangkan. Anda bayangkan paling ini robot ya. Ini terbuat dari kaca. Tidak, dia manusia terbuat Allah ciptakan, tetapi dia saking beningnya sampai wajah kalau seorang masuk surga tercerminkan di hati sang bidadari. Luar biasa. Begitu beningnya sampai sumsum tulang dalamnya kelihatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang apa namanya? Yura min min wara'i lahmihi, apa gimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilihat sumsumnya di balik daging betisnya. Kata Nabi, minal hasan, karena saking cantiknya ya. Yura mukhu saqaihi min wara'il laham minal husni. Kata Nabi, terlihat sumsum betisnya dalam tulangnya kelihatan saking beningnya, di balik dagingnya karena saking indahnya. Nabi tutup dengan perkataan minal husni, karena saking indahnya supaya kita tidak salah menghayal. Karena kalau kita menghayal ada cewek ternyata kelihatan sumsumnya, wah kita takut. Ini apa ini? Hantu berjalan. Paham? Jadi begitulah bidadari di surga. Saking putihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yura bayadu saqaihi min wara'i sab'ina hullah. Terlihat putih betisnya di balik 70 gaun. Jadi kalau bidadari sudah pakai gaun 70, saking putihnya itu menembus baju 70 lapis. Paham? Antum enggak paham, saya juga enggak paham. Tapi maksudnya saking putihnya sampai 70 lapis tembus, ya. Tembus itu wanita di surga. Coba wanita di KL coba. Enggak begitu ya. Di Indonesia juga sama begitu, tidak begitu juga. Jadi ini semua ingin disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Risalah Tadmuriyah, bahwasanya sama nama ini pohon, sungai, durian, cewek, ini makhluk atau bukan? Makhluk di KL. Sama pohon, sungai, buah di surga, ini makhluk bukan? Makhluk, semua ciptaan Allah. Tetapi meskipun namanya sama, hakikatnya berbeda. Bahkan kita tidak mampu untuk menghayalkan tentang cewek di surga. Tidak mungkin kita bisa menghayalkan cewek di surga seperti apa. Allah hanya menyebutkan sebagian sifat-sifatnya dalam Al-Quran, Nabi sebut dalam hadis, tapi untuk menghayalkan bagaimananya kita enggak mungkin, karena kita pasti salah menghayal. Makanya saya pernah bikin broadcast tentang bidadari, terus ada yang balas, Ustaz tolong kirim fotonya. Foto siapa mau dikirim? Jadi ini semua, nah ini dalil dan kecerdasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau ingin menjelaskan kalau antara surga dengan dunia saja berbeda, meskipun namanya sama, apalagi antara ini makhluk dengan makhluk, apalagi antara makhluk dengan apa? Tuhan. Antara makhluk dengan
Khaliq. Itu tujuan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membuat suatu perumpamaan di Risalah Tadmuriyah tentang Naimul Jannah, tentang nikmat surga untuk memantapkan kaidah ini. Kesamaan ya dalam nama tidak melazimkan kesamaan pada hakikat. Kata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, laisa syai'un fil jannah mimma fid dunya illa al asma. Artinya tidak ada suatu pun di surga dibandingkan dengan dunia kecuali hanya sekedar nama yang sama. Tidak ada suatu pun di surga mimma fid dunya dibandingkan dengan dunia yang sama kecuali apa? Cuma nama. Hakikatnya berbeda. Nah, kalau itu berlaku antara makhluk dengan makhluk, apalagi makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Biar ibu-ibu tidak tersinggung, jadi saya tulis KL dan apa? Jakarta ya. Nanti dikira Baik. Kalau sudah difoto dihapus. Yang mau catat-catat. Wis. Tolong di-share katanya. Baik, kalau sudah tolong dihapus. Kita lanjut. Tolong dihapus. Taib, tadi kita sebutkan, kita masih pada poin manhaj Ahlussunnah. Manhaj Ahlussunnah fil isbat. Fil isbat. Tentang apa? Penetapan. Tadi kita sudah bilang dibangun di atas dua. Pertama, qad utama. Sudah kita jelaskan tadi, memutuskan harapan. Yang kedua, tanpa ta'til. Kemudian namanya apa? Tahrif, penyimpangan. Kita akan jelaskan makna-makna ini. Tahrif namanya tamtsil. Menyamakan. Ini lagi takyif. Membagaimanakan. Membagaimanakan. Atau mengkaifiatkan. At-takyif. Baik, sekarang yang dimaksud dengan ta'til, ta'til ini dia lebih umum, dia menolak seperti Mu'tazilah. Seperti Mu'tazilah bahwasanya Allah tidak berilmu. Allah tidak disifati dengan ilmu kata mereka. Allah tidak boleh disifati dengan ilmu. Karena kalau Allah disifati dengan sifat, berarti ada kesyirikan. Kok bisa syirik? Nantilah kita bahas. Nanti pas bahas syubhat. Tapi intinya contohnya gini. At-tahrif ada dua. Namanya at-tahrif fi al-alfaz fil ma'na. Di lafal makna. Makna ini namanya ta'wil. Lafal contohnya seperti mereka merubah
Tapi ini jarang terjadi. Wa kallamallahu Musa taklima. Harusnya wa kallamallahu, tapi mereka rubah. Wa kallamallaha Musa taklima. Dan Musa berbicara dengan Allah. Harusnya wa kallamallahu artinya Allah berbicara dengan Musa. Wa kallamallahu ini artinya Allah berbicara dengan Musa. Allah berbicara dengan Musa. Tatkala diganti wa kallamallaha, diganti dengan wa kallamallaha, artinya lain lagi. Artinya Musa berbicara dengan Allah. Dan ini merubah lafal dan ini kekufuran tentunya. Ini pernah terjadi di Ahlul Bidah ya, mereka lakukan, tapi sekarang tidak ada lah. Kebanyakan mereka menempuh takwil dengan mentakwil, namanya tahrif, merubah makna. Contohnya ya, istawa dimakna dengan apa? Istaula. Ini contohnya. Ya, di atas diganti dengan menguasai. Contohnya aliyat, tangan dengan al-quwwah. Tangan diganti dengan kekuatan. Kalau tamsil artinya menyamakan sama persis. Menyamakan sama persis. Seperti yadun kayadin. Tangan Allah seperti tangan saya atau tangan fulan. Contohnya, ini hampir tidak ada sekarang, ini pernah ada zaman dahulu, namun sekarang sudah tidak ada. Tamthil sudah hampir tidak ada sekarang. Yang tersisa sekarang adalah yang ini masih ada, ini masih ada. Takwil, tahrif masih ada. Yang ini sudah enggak ada juga. Ini hampir enggak ada. Takyif membagaimanakan, apa bedanya takyif sama tamthil? Kalau tamthil disebutkan kalau takyif ini tanpa menyebutkan al-mumatsal bihi, yang disamakan. Kali ini kan disamakan tangan Allah, tangan saya. Berarti saya menyebutkan yang disamakan dengan Allah. Kalau takyif itu hanya membagaimanakan. Oh, tangan Allah itu begini-begini tanpa disamakan dengan sesuatu. Hanya membagaimanakan. Paham? Itu namanya takyif. Membagaimanakan pun tidak boleh. Oh, tangan Allah itu begini. Oh, wajah Allah itu begini. Tanpa bilang seperti wajah ini, enggak perlu. Tapi dia bilang wajah Allah misalnya besar atau gimana, atau itu namanya membagaimanakan juga tidak boleh. Itu juga tidak diperbolehkan. Itu namanya takyif. Nah, kita menetapkan sifat-sifat Allah tanpa ini, tanpa ini, tanpa ini, tanpa ini. Baik. Saya mau kasih gambaran besar. Kira-kira begini, kalau orang mentamsil, menyamakan, berarti dia pasti mentakyif, ya tidak? Dia pasti mentakyif. Paham? Kalau orang mentamsil, menyamakan si A dengan si B, berarti dia telah membagaimanakan. Paham? Kalau dia membagaimanakan, berarti sudah mentahrif, dia sudah merubah. Makna yang benar bukan seperti itu. Dia pasti sudah melakukan penyelewengan. Berarti dia menolak makna yang benar. Makna yang benar bukan begitu, dia tolak. Orang yang mentakyif, dia belum mentamsil. Mentakyif ini lebih umum. Belum tentu dia mentamsil. Orang yang mentahrif belum tentu mentakyif. Belum tentu mentamsil. Ya. Kalau orang mentaktil, belum tentu mentahrif, belum mentakyif, mentamsil. Kalau kita membuat himpunan,
Kira-kira seperti ini. Antum masih ingat belajar gini enggak waktu SD, SMP? Masih? Paham tak? Dari sini kita ambil kaidah yang disebut oleh para ulama, kullu mu'attilin mumatsil. Atau apa namanya? Ini kaidah lain lagi. Ini kaidah lain lagi. Sekarang ini dulu. Antum paham enggak ini? Paham ya? Setiap orang yang mentamsil dia sudah pasti mentakyif, membagaimanakan dia sudah pasti menyimpang, dia sudah pasti menolak makna yang benar. Tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Ini secara pembagian. Tapi ada kaidah disebut ulama, kaidah kullu mu'attil mumassil. Seluruh, ini yang pertama. Seluruh penolak sifat pasti musyabbih atau mumassil, musyabbih. Karena sebelum dia menolak, dia menyamakan dulu. Hah? Apa yang terbalik? Ini lain lagi, ini lain lagi. Lain lagi. Ini lain, ini lain. Ini kaidah dengan kelaziman. Ini kaidah tidak berkaitan dengan ini. Ya. Ini kaidah kelaziman. Tidak ada kaitannya dengan gambar. Dengan bola ya. Dengan bulatan. Ini lain lagi. Oh salah. Taib. Maksudnya bagaimana? Kullu mu'attil, seorang menolak sifat pasti dia musyabbih. Karena sebelum dia menolak dia pasti menyamakan. Contoh, seorang yang menolak Allah istiwa di atas arsy. Kenapa dia tolak sehingga akhirnya dia mentahrif, merubah menjadi istaula, menguasai? Karena sebelum dia tolak dia mikir dulu. Kalau Allah istiwa berarti Allah berada di atas, berarti Allah butuh kepada tempat, berarti Allah lebih kecil daripada tempat tersebut. Kalau tempat tersebut jatuh, Allah ikut jatuh. Berarti dia mentasbih dulu, baru kemudian dia tolak. Tidaklah mereka menolak sifat kecuali dalam benaknya mentasbih dulu. Paham? Saya ulangi. Antum tanya sama orang, kenapa mereka mentakwil? Kenapa mereka mentakwil sifat istiwa dengan istilah, dengan menguasai? Sebelum mereka, karena mereka mengatakan kalau kita menetapkan istiwa melazimkan tasbih. Kenapa? Berarti Allah berada di atas, yang di atas itu lebih kecil daripada yang di bawah. Berarti arsy lebih besar daripada Allah. Dan kemudian Allah pasti butuh kepada apa? Arsy. Kalau arsy-nya jatuh, Allah juga akan ikut jatuh. Itu mereka mentasbih. Gara-gara mereka mentasbih, akhirnya mereka menolak dengan mentakwil. Paham maksud saya? Semua orang yang mentakwil itu di dalam benaknya mentasbih terlebih dahulu. Paham atau tidak? Sebagaimana diucapkan oleh Ar-Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis, dia mengatakan seandainya kita menetapkan Allah beristiwa di atas arsy, berarti Allah lebih kecil daripada arsy. Karena arsy menaungi Allah dan berarti Allah butuh kepada, enggak boleh bilang butuh ya. Allah perlu kepada arsy. Maaf Pak Adi, tinggal lupa saya. Berarti Allah perlu kepada arsy. Kalau arsy-nya jatuh, Allah juga akan apa? Jatuh. Berarti mereka mentasbih sebelum menetapkan. Padahal ini sangat mudah dibantah. Tidak semua yang di atas berarti lebih kecil daripada yang di bawah. Dan tidak semua yang di atas perlu kepada yang di bawah. Ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran apa? Dalam surat Luqman tentang langit. Bi ghairi amadin tarawunaha. Allah ciptakan langit tanpa tiang. Langit di atas
bumi di bawah. Sementara Allah ciptakan langit tersebut tanpa adanya tiang. Sehingga langit tidak perlu kepada bumi. Pertama, langit lebih luas daripada bumi. Mana yang lebih luas? Langit atau bumi? Langit. Di langit ada matahari, ada rembulan, ada macam-macam. Mana lebih di atas, langit atau bumi? Langit. Ternyata yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, dan yang di atas tidak perlu kepada yang di bawah. Itu antara makhluk. Kenapa Anda bilang Allah kalau di atas berarti harus lebih kecil? Dari mana dalilnya? Itu otak Anda seperti itu. Kenapa Anda mengatakan kalau di atas berarti perlu kepada yang di bawah? Itu otak Anda. Kenyataannya antara langit dan bumi, langit lebih di atas dan langit tidak perlu kepada yang di bawah. Tidak ada tiang menyangga langit. Bi ghairi amadin tarawna. Kemudian ternyata pun yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Sudah. Berarti tasbih Anda tidak lazim. Ini maksudnya kaidah penting. Kullu mu'atil apa? Mumathil atau musyabbih. Dan sebaliknya berdasarkan kelaziman juga, kullu musyabbih mu'attil. Setiap pentasbih pasti penolak. Maksudnya apa? Kalau dia mentasbih berarti dia menolak makna yang benar. Makna yang benar bukan seperti itu. Bukan seperti yang kamu bayangkan. Jadi kelaziman. Kedua, ini kelaziman. Ada yang tanya, kalau enggak saya suruh hapus, lanjut lagi. Ada yang bingung? Nanti sore masih hadir atau tidak? Jangan-jangan sudah pulang semua. Ini masih belum panas, nanti lebih susah lagi, santai aja. Yang penting paham dulu. Jangan lupa tadi, ini contohnya tadi apa? Contohnya tadi apa? Penolak apa? Sifat istiwa. Dia pasti musyabbih dulu sebelum dia menolak. Tapi kalau sudah tolong dihapus. Nanti besok ada ujiannya tak ini? Baik, kita lanjutkan. Manhaj Ahlussunnah tentang nafi, tentang fi malam yarid fin nusus, yang tidak datang dalam dalil. Tadi sudah kita singgung ya. Yang tidak datang dalam dalil. Nafyan wala isbatan. Ini yang penafian. Manhaj Ahlussunnah dalam masalah nafi yaitu menetapkan
atau menafikan apa yang dinafikan oleh dalil ma'a isbati kamali diddihi, disertai menetapkan lawannya yang sempurna. Contoh, Allah tidak ngantuk dan tidur. Berarti Allah lawannya apa? Allah Maha terjaga. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Contohnya, wa ma massana min lughub, wa ma massana min lughub. Allah tidak lelah setelah menciptakan langit dan bumi 6 masa. Berarti lawannya Allah Maha apa? Maha kuat. Ini contoh. Jadi semua yang dinafikan oleh Allah tujuannya bukan penafian. Yang dinafikan dalam Al-Quran penafian bukan tujuannya penafian, tapi lawan dari penafian tersebut. Contoh lagi, wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Allah tidak zalim. Bukan tujuannya ini, tujuannya adalah Allah Maha Adil. Itu maksudnya. Lawannya. Jadi perhatikan, lawan daripada ngantuk dan tidur, lawannya adalah Maha terjaga. Lawan dari lelah, lawannya adalah Maha kuat. Lawan dari zalim, lawannya adalah adil. Maksudnya itu. Itu tujuan nafi. Jadi maksud dari penafian dalam Al-Quran dan Sunnah bukan sekedar penafian. Kenapa demikian? Ya, lianna an-nafyu al-mujarrad laisa madhan. Sekedar penafian bukanlah pujian. Ini semua dibahas di Risalah Tadmuriyah. Saya cuma menyampaikan, nanti kalau antum baca antum paham insyaallah. Saya menyampaikan secara ringkas isi Tadmuriyah. Ya. Kenapa? Kenapa? Karena ya, 3 sebab. Ya. Penafian semata bukan pujian. Yang pujian itu adalah penetapan. Adalah penetapan. Yang kedua, bisa jadi penafian karena adamul qabiliyah. Adamu al-qabiliyah. Tidak, artinya tidak bisa menerima. Penafian bisa jadi karena tidak mampu. Baik, saya jelaskan sekarang. Kenapa an-nafyul mujarrad, penafian semata itu bukanlah pujian dan itu tidak dimaksudkan dalam hadis-hadis dan ayat. Allah kalau menafikan sesuatu bukan maksudnya penafian, tapi menetapkan lawan dari penafian tersebut. Karena kalau penafian tidak ada pujian. Saya bilang sama orang, kamu tidak zalim. Apa pujiannya? Pujiannya kalau dia adil, baru itu dipuji. Kalau sekedar kamu tidak zalim, apa pujiannya? Enggak ada pujiannya. Yang kedua, bisa jadi dipuji karena memang bisa jadi dinafikan karena ketidakmampuan untuk menerima. Contoh, kita bilang dinding ini tidak zalim. Loh. Memang dia tidak adil juga. Memang dia tidak menerima zalim dan adil, paham? Tidak mungkin bilang dinding ini tidak bodoh. Dia juga tidak pintar, memang karena dia tidak menerima pintar dan bodoh. Paham tidak? Contohnya kita mengatakan apa?
dinding tidak bodoh atau tidak zalim. Kenapa? Ini bukan berarti kita memuji dinding, karena dinding memang tidak menerima zalim dan adil, dan tidak menerima bodoh dan pintar. Paham? Sehingga penafian semata tidak menunjukkan pujian, karena bisa jadi dinafikan karena memang tidak menerima hal tersebut. Dan bisa jadi dinafikan karena tidak mampu. Seperti perkataan seorang penyair, Kubayyilatun la yaqdiruna bidhimmatin wala yadhlimuna an-nasa habbata khardalin. Artinya, Kubayyilah, ini artinya syair ini, kabilah kecil tidak berkhianat sama sekali dan tidak menzalimi manusia sedikit pun. Apakah ini pujian terhadap kabilah ini? Dia tidak pernah menzalimi, tidak berkhianat? Jawabannya bukan pujian, karena memang dia tidak mampu untuk menzalimi, karena dia kabilah kecil. Saya bilang, anak kecil, anak ini, orang ini, tidak bisa, menundukkan pandangan. Ya, karena memang dia masih kecil, ngapain lihat macam-macam, paham? Ini anak tidak zalim. Ya, tidak zalim, memang dia tidak bisa menzalimi. Kalau kita katakan penguasa tidak zalim, itu baru kita puji. Padahal dia mampu untuk berbuat zalim, namun tidak berbuat zalim. Paham? Kabilah kecil tidak berkhianat sedikit pun dan tidak menzalimi, ya, tidak menzalimi manusia sedikit pun. Ini penting, ikhwan. Ini kaidah, nanti akan kita pakai tatkala masalah pembahasan tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi antum paham dulu bahwasanya ini kaidah diperlukan kapan? Tatkala membahas sifat Allah dilihat. Ru'yatullah fil jannah. Kaidah ini untuk Baik, paham tidak? Paham tak? Sedangkan lafal-lafal yang tidak ada dalam dalil, ya, maka caranya adalah, ya, langkah pertama ditanyakan, istifsar. Apa maksudnya? Langkah kedua, jika sesuai dengan dalil, maka ditetapkan. Jika tidak sesuai, maka ditolak. Contoh yang pertama, jihah. Maka jika maksudnya adalah Allah Maha Tinggi, maka diterima, dibenarkan. Jika maksudnya Allah diliputi oleh tempat, maka tidak diterima, maka ditolak. Contoh kedua, misalnya jism. Allah jisim. Tunggu dulu. Jisim dalam hadis tidak ada, dalam Al-Quran juga tidak ada. Jihad juga tidak ada. Dalam Al-Quran ada ulu atau fauq, ada. Tapi jihad tidak ada. Dalam dalil tidak ada. Tidak ditolak, tidak ditetapkan. Nah, sikap kita bagaimana? Kita istifsar dulu, tanya maksudnya apa. Kalau maksudnya adalah Allah Maha Tinggi, maka dibenarkan. Ya, memang Allah di jihad kalau begitu. Tapi kalau maksudnya Allah diliputi oleh tempat, kita bilang enggak.
Allah tidak ada yang meliputinya. Maka kita tolak makna jihad tersebut. Paham? Yang kedua misalnya jism. Jism, ya. Kemudian, jika maksudnya tubuh yang berdaging, maka ditolak. Namun jika maksudnya adalah zat, maka diterima karena Allah berzat. Paham tak? Saya lupa ada beberapa lafal seperti ini. Ada risalah ilmiah kakak kelas saya. Risalah S2-nya judulnya Al-Alfaz Al-Mujmalah. Lafal-lafal yang masih mujmal, masih global, bisa diartikan makna begini, bisa diartikan makna begini. Dia kumpulkan seluruhnya yang sering digunakan oleh ahlul bidah tatkala berdiskusi. Ya, dan itu tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak juga dalam sunnah. Maka tidak langsung kita terima, tidak langsung kita tolak, tapi kita tanya, maksud Anda apa? Sudah hang kah? Kayaknya nggak bisa dipaksa deh. Sudah dulu, nanti malam, nanti sore kita lanjut lagi. Kita buka tanya jawab aja dulu ya. Masih mau lanjut? Hah? Masih kuat? Nggak ada yang iya, nggak ada tuh. Ya udahlah, jangan dipaksa. Jadi tadi satu rangkaian ya. Ini ada tadi manhaj apa? Fil isbat ya. Tadi telah lalu mana Ustaz? Stop dulu. Kayaknya udah hang semua ini. Maksudnya tanya jawab aja. Ya. Hah? Ya. Saya masih kuat, cuma kasihan lihat wajah-wajah. Dari jauh-jauh kasihan. Ya, ada yang naik pesawat. Maksudnya saya dari jauh-jauh. Baik. Ini dulu, nanti kita lanjutkan lagi pada asar ya. Iya. Oh, habis ini kapan kajian lagi? Nanti malam baru mulai lagi. Ini kosong, ini libur. Baik, yang mau bertanya silakan. Kita masih punya waktu sampai zuhur. Ya. Nanti bahasan qadim dan yang belakangan ya. Ya, insyaallah. Itu ikhbar. Lagi yang bertanya? Jadi ada namanya ikhbar, pengkhabaran ya. Kita berusaha menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan dalil. Ya, Allah ada yang lebih bagus daripada qadim, adanya al-awwal, wal awwalu ya. Yang maha pertama. Qadim ada yang mengatakan maknanya bisa awal, bisa jadi dia dulu tapi dia tidak apa namanya? Dia tidak absolut, bisa jadi relatif. Ya, ada yang sebelumnya dia adalah qadim dibandingkan dengan yang setelahnya. Tapi ada yang lebih akdam dari dia, yaitu yang sebelumnya. Jadi, tapi kalau itu oh ya tadi benar lafal qadim juga bisa dimasukkan di sini ya. Benar itu, ini bisa juga masuk apa? Qadim ya. Kalau maksudnya qadim adalah maha awal, dialah yang pertama, maka kita terima. Tapi kalau qadim maksudnya pertama tapi dia relatif, tidak absolut, maka tidak kita terima. Tepat lagi yang bertanya?
Tolong jelaskan hikmah Allah tidak menampakkan zatnya kepada manusia di dunia. Karena di antara manusia diciptakan untuk diuji. Kalau Allah menampakkan zatnya, sudah semua orang akan beriman. Tidak usah Allah. Allah munculkan bidadari di KL, semua orang rajin ibadah semuanya. Itu bidadari contoh di mall mana yang ada 2 itu, kasih bidadari satu di situ, mejeng begini. Semua orang beriman. Semua pengajian berhenti kerja, semuanya baca Quran. Karena bidadari sudah kelihatan. Kamu kalau mati dapat itu. Siapa orang semua semangat, paham? Jadi memang banyak hal yang Allah tidak tampakkan, karena itu berkaitan dengan gaib. Seandainya Allah tampakkan malaikat, enggak ada yang berani bermaksiat. Cuma malaikat 2 mau catat. Ente mau maksiat kalau udah catat enggak jadi. Tapi ini berkaitan karena kita di dunia ini diciptakan untuk diuji. Yu'minuna bil ghaib, beriman dengan yang gaib. Apakah Anda beriman dengan pengkhabaran Allah atau tidak? Cukup Allah jelaskan Tuhan itu ada, Nabi ada. Setelah itu ujian. Kalau semua jadi nampakkan, tidak ada lagi ujian. Tidak ada orang kafir. Orang kafir semuanya bakalan apa? Beriman. Dan itu lepas daripada tujuan Allah. Allah menciptakan manusia untuk apa? Diuji. Bagaimana pemahaman yang benar tentang asma wa sifat dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah? Dan kesalahan dalam hal ini mengurangi ketakwaan kepada Allah. Contoh saya bilang ya, sederhana ya. Orang yang parah seperti Nasara salah dalam masalah asma wa sifat ya. Meyakini atau dalam masalah ketuhanan ya. Masalah ketuhanan secara umum kalau salah berbahaya ya. Seperti Nasara salah dalam masalah meyakini ada Tuhan anak ya. Ini salah dalam keyakinan, dan ini bukan salah dalam akhlak. Orang Nasara mungkin akhlaknya bagus. Bahkan di antara mereka saking begitu rajin beribadah tidak mau nikah. Tetapi mereka salah ya. Disalahkan oleh Allah, dikafirkan. Kenapa? Karena salah dalam masalah keyakinan terhadap Tuhan. Nah, Allah mengajarkan kepada kita untuk meyakini. Allah sebutkan sifat-sifatnya untuk kita yakini. Kita enggak boleh salah meyakini. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kata Allah, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kemudian agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha menguasai atas segala sesuatu ya, dan Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi mempelajari asma sifat dengan benar, kita akan memahami sifat-sifat Allah dengan benar. Contoh sederhana. Tatkala kita mengetahui ada namanya sifat wajah. Dan wajah Allah adalah wajah yang sangat terindah. Yang wajah Allah Subhanahu wa taala kalau disingkap maka orang-orang akan lupa dengan kenikmatan yang ada. Itu adalah mazid, tambahan. Kata Allah, lahumma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki di surga dan kami berikan tambahan, yaitu melihat wajah Allah. Orang kalau tahu tentang ini, dia rindu untuk bertemu dengan Allah. Dia berdoa untuk bertemu dengan Allah. Dia beribadah dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh. Jadi seperti dia mengetahui Allah Maha mengilmui. Ya. Saya susah bayangkan bagaimana orang Mu'tazilah mengatakan Allah tidak memiliki sifat ilmu. Susah, ya. Tatkala kita mengetahui Allah mencintai dan Allah bisa dicintai. Tatkala Allah mencintai, kita ingin dicintai oleh Allah. Allah sebut dalam banyak ayat, innallaha yuhibbut tawwabin. Kita ingin dicintai oleh Allah. Maka kita beda tatkala kita tahu Allah ingin kebaikan dengan Allah mencintai. Beda. Berarti ada Allah rasa sayang kepada kita, ada cinta kepada kita, senang dengan kita. Ini membuat kita semangat untuk apa? Beribadah. Kalau kita tahu Allah murka, kita enggak berani maksiat. Mereka al-bidah mengatakan enggak boleh bilang Allah marah, enggak boleh. Allah enggak murka. Tapi apa maksudnya? Allah ingin balas. Loh, ingin balas lain. Rasanya berbeda. Tapi saya katakan tadi, kebanyakan orang-orang awam, mereka tidak kenal akidahnya ahlul bidah. Mereka dengan fitrah, mereka tahu Allah marah, Allah cinta, mereka terima dengan fitrah. Dan mereka berjalan dengan fitrah. Mereka nanti Allah marah sama kamu. Betapa banyak. Anak kecil pun ngomong sama anak kecil, kamu jangan mencuri, kamu jangan bohong, nanti Allah murka loh. Dengan mudahnya mereka mengatakan Allah murka. Sementara sekarang ahlul bidah mengatakan tidak boleh kita bilang Allah murka. Tidak boleh bilang Allah marah. Kenapa? Karena marah itu jarayani, golayani dam. Adalah darah yang bergejolak di dalam jantung. Lah ini kan marahnya manusia, tidak sama dengan marahnya apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan semakin kita belajar sifat-sifat Allah, kita semakin cinta kepada Allah. Logikanya sederhana, tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal semakin apa? Sayang. Bagaimana seorang lebih cinta kepada Nabi kalau dia belajar sirah Nabi? Dia tahu bagaimana rahmatnya Nabi, bagaimana perjuangan Nabi, lembutnya Nabi,
kita semakin sayang sama Rasulullah. Menakjubkan ini manusia ini, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi, kita merenungkan saja sifat Lallahu arham bi ibadi min hadhi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Betapa banyak husnudzon akan muncul di diri kita tatkala kita tahu hadis ini. Ternyata Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Nah, kalau kita bilang, oh ini tidak benar, ini cuma ini lain rasanya. Jadi hambar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Apa bedanya tasbih dengan tamsil? Kalau tasbih itu, tamsil adalah penyamaan tasbih dari segala sisi, namanya tamsil. Contoh, tangan kita sama dengan tangan Allah, itu namanya tamsil. Tasbih dalam sebagian sisi benar. Kita bilang rahmat Allah dari sisi makna sama dengan rahmat manusia. Sisi makna ya. Itu rasanya sayang, artinya sama-sama sayang. Kekuatan sama, kita ngerti maknanya kekuatan. Itu dari situ ada tasbihnya, ada kesamaannya. Aslul makna, kalau itu dinamakan tasbih maka itu boleh dan harus. Kalau enggak kita enggak bisa paham apa maknanya rahmat, apa maknanya kuat. Untuk bisa membayangkan bagaimana hebatnya Allah, bagaimana bisa merasuk dalam diri kita tentang hebatnya Allah, kuatnya Allah, kita harus tahu makna kuat. Paham? Kalau kita enggak tahu makna kuat, kita enggak bisa mengartikan Allah Maha Kuat. Nah, kuat yang kita pahami kekuatan manusia, kekuatan makhluk. Nah, kita bilang Allah lebih kuat daripada itu semuanya. Allah berfirman tentang kaum Ad, ya. Wa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Awalam yarau anna Allah alladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Adapun kaum Ad, maka mereka sombong dan angkuh di atas muka bumi tanpa kebenaran, dan mereka berkata, siapa yang lebih kuat daripada kami? Kata kaum Ad. Kata Allah, awalam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui annallaha alladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka, ya. Jadi ada tasbih yang dibolehkan bahkan diharuskan dari sisi asal makna. Antara kekuatan Allah dengan kekuatan kita sama-sama ada irisannya, sama-sama ada maknanya, tetapi hakikatnya berbeda. Paham? Oleh karenanya, syariat tidak datang dalam menafikan tasbih. Namun syariat datang dalam lafal-lafal yang menunjukkan tamsil, seperti al-mithal, laisa kamitsli syai', al-kufu, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian fala tadribu lillahi andadan, sama, tandingan, sama. Kemudian al-idl, aja'altani lillahi idlan, apa kau jadikan aku sebanding dengan Allah? Idl itu, kalau antum tahu himar dia membawa dua keranjang kanan kiri. Keranjang kanan kiri namanya idlan, kanan dan kiri. Waktu Nabi dikatakan oleh sahabat, Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Muhammad, Rasulullah SAW mengatakan, aja'altani lillahi idlan, kau jadikan aku penyeimbang bagi Allah. Oleh karenanya syariat datang dengan menafikan lafal-lafal yang menunjukkan kesamaan, seperti mithl, nid, kufu sama al-idl. Adapun tasbih tidak ada datang, karena tasbih ini kita dituduh musyabbih. Kenapa? Karena kita menyatakan rahmat Allah dengan rahmat kita maknanya sama, kita dituduh musyabbih. Kita bilang itu tasbih yang benar. Makanya nanti saya sebutkan dalam risalah saya. Sebentar. Orang yang sering menuduh musyabbih itulah Jahmiyah. Orang yang sering menuduh musyabbih itulah Jahmiyah. Sebentar. Saya bacakan ya. Syekhul Islam berkata, Kanu, yakni salaf, idza ra'a ar-rajula qad aghraqa fi nafyi tashbih min ghairi itsbati sifat, qalu hadza jahmiyun mu'attil. Para salaf dahulu kalau melihat seorang kerjanya menafi ini musyabbih, padahal dia tidak mentasbih, mengisbat, maka mereka berkata inilah Jahmi. Wa hadza katsirun jiddan fi kalamihim, dan ini banyak sekali dalam pernyataan para salaf. Fa innal Jahmiyah wal Mu'tazilah ila yaum yusammuna man athbata syai'an minas sifat musyabbihan. Orang Jahmiyah dan Mu'attilah sampai sekarang, kata Syekhul Islam di abad ke-8, menamakan orang yang menetapkan sifat dengan apa? Musyabbih. Dan ini kedustaan.
Saya bacakan perkataan Ishaq bin Rahawai. Alamatu Jahm wa ashabihi. Tanda-tandanya Jahm bin Safwan berikutnya. Wahum ala ahli jamaah wa ma'uli ubihi minal kadhib annahum musyabbiha. Mereka menuduh ahlu sunnah wal jamaah dengan musyabbiha. Itu tanda-tandanya Jahmiyah. Kita sekarang pun dikatakan musyabbiha oleh mereka. Kenapa? Karena kita mengatakan rahmat Allah sama dengan rahmat kita dari sisi makna, paham? Bukan dari sisi hakikat, beda. Nabi yang mengatakan, tidakkah kau lihat bagaimana rahmat ibu terhadap anaknya? Allah lebih rahmat. Paham? Kalau rahmat maknanya beda, ngapain Nabi bandingkan dengan rahmat seorang ibu terhadap anaknya? Paham tidak? Nah, mereka mengatakan tidak sama. Loh, tidak sama kalau maknanya tidak sama, perkataan Nabi sia-sia kalau begitu. Perkataan Nabi sia-sia. Ya. Jadi bedanya tasbih dengan tamtsil. Kalau tamtsil adalah tasbih dari sisi, kalau tasbih bisa maknanya benar, bisa maknanya salah. Kalau maknanya benar adalah tasbih dari sisi asal makna, dari pokok makna, maka itu harus, itu benar. Rahmat Allah dengan rahmat makhluk sama dari sisi maknanya, hakikatnya berbeda. Kekuatan Allah dengan kekuatan makhluk kita pahami sama-sama kekuatan, tapi hakikatnya apa? Berbeda. Paham? Bolehkah memanggil orang dengan Rahman saja? Ini problem besar ya. Tentang masalah nama-nama Allah. Jadi ada nama-nama Allah yang merupakan kekhususan Allah dan itu kebanyakan berkaitan dengan rububiyah. Contoh Khaliq, pencipta, ya, Maha Pencipta. Ya, tidak boleh seorang kita panggil Khaliq, nggak boleh. Ada orang namanya Abdul Khaliq, panggil Khaliq gimana Khaliq? Nggak boleh. Saya kenal seorang supir namanya Abdul Khaliq, dipanggilnya Khaliq, masya Allah. Ini pencipta tapi nyetir mobil. Tidak benar ya. Harus dipanggil lengkap Abdul Khaliq. Contoh anak saya yang datang sekarang Abdul Razak, sang Maha Pemberi rezeki Ar-Razak. Abdul Razak, hamba Maha Pemberi rezeki. Tidak boleh kita panggil Razak, nggak boleh. Wahai Maha Pemberi rezeki, padahal dia masih minta susu. Masih minta dot ya. Gimana Maha Pemberi rezeki baru minta dot ya. Jadi seperti ini kita harus panggilnya lengkap. Seperti Ar-Rahman. Ar-Rahman ini hanya cocok untuk Allah. Beda Rahim. Rahman ini rahmat yang meliputi segala sesuatu. Maka ini tidak layak kecuali hanya untuk siapa? Allah. Maka sebaiknya jangan kita panggil namanya Rahman. Kita panggil Abdurrahman. Tetapi kalau Rahim ada Nabi mengatakan, Allah menyatakan tentang Nabi SAW, bil mu'minina raufur rahim. Nabi SAW rauf dan rahim kepada kaum mukminin. Muhsin contohnya. Ada khilaf apakah Muhsin nama Allah atau tidak, tapi Allah menyebutkan Allahumma al-muhsinin. Allah bersama orang-orang yang muhsin. Maka muhsin boleh Allah, boleh juga selain Allah. Seperti itu. Adapun Rahman, sebaiknya jangan dipanggil Rahman saja, tapi panggilnya Abdurrahman. Saya sering sampaikan, orang-orang Arab itu, mereka tidak ada menyingkat nama, kecuali ada tujuan yang tertentu. Tetapi kebanyakan mereka, kalau kasih nama, dipanggilnya lengkap. Seperti teman saya namanya Abdul Maula, atau Abdul Muhaimin. Semuanya manggil, ya Abdul Muhaimin. Anak-anak kecil juga panggil di antara mereka, ya Abdul Muhaimin. Lagi marah-marah, ya Abdul Muhaimin. Gak ada panggil, min, gak ada. Semuanya panggil lengkap Abdul Muhaimin. Abdul Razak nggak ada anak dipanggil. Anak saya Abdul Muhsin waktu sekolah di Madinah nggak ada yang panggil Muhsin. Semuanya panggil ya Abdul Muhsin. Teman-temannya kecil manggil lengkap ya Abdul Muhsin, ya Abdul Muhsin. Nggak ada yang panggil Sin. Ya. Di Indonesia jadinya Ucin. Ini Cin jadi. Makanya aneh orang Indonesia. Orang Indonesia nggak tahu orang Malaysia. Orang Indonesia itu suka kasih nama panjang-panjang. 4 nama buat 1 orang ya. Saya punya teman, insya Allah mau umroh sama saya, namanya Tri Raharjo Tovan Nusantara. 4 nama buat dia sendiri. Dipanggilnya Pan. Subhanallah. Kasih nama panjang-panjang buat apa? Dipanggil cuma disingkat. Ya. Saya Firanda Andirja. Teman panggil Fir. Dan, selesai. Ya,
Yang sunnah nama cuma satu tapi dipanggil apa? Lengkap. Jadi kalau ada orang namanya Abdurrahman, kita panggil dengan nama lengkapnya. Mudah-mudahan doa Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman, bagus. Jangan disingkat jadi Rahman. Kemudian Man ya. Dan seterusnya. Apakah pemahaman yang benar tentang hadis innallaha khalaqa Adam ala suratihi? Sungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Ini dibahas oleh para ulama dan ulama Ahlussunnah membahasnya dengan detail dengan masalah ini. Adapun makna innallaha khalaqa Adam ala suratihi, Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, maka dhamir ha di sini ala surati kembali kepada Allah. Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah. Bukan berarti bentuk yang sama, tetapi kata para ulama sebagaimana Allah memiliki zat, sebagaimana Allah memiliki wajah, sebagaimana Allah memiliki tangan, memiliki mata, Adam pun demikian. Dengan perbedaan antara wajah Allah dengan wajah Adam, dengan perbedaan antara mata Allah dengan mata Adam. Paham? Nah, sebagian ulama salah dalam hal ini dan dibantah oleh para ulama yang lain seperti mengatakan innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam berdasarkan bentuknya Adam. Dan ini salah. Apakah sebelum Allah menciptakan Adam sudah ada bentuknya Adam? Yang jelas surah diciptakan dulu. Ya. Tsumma sawwarnakum dalam Al-Qur'an apa? Coba dalam surat dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 11 kata Allah, "Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum." Kami ciptakan kalian, baru membentuk kalian. Berarti pembentukan terjadi setelah apa? Penciptaan. Faham? Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Kami menciptakan kalian, kemudian tsumma ya, pakai tsumma itu kemudian. Kemudian kami menciptakan bentuk kalian. Berarti bentuk setelah penciptaan. Nah, kalau hadis itu ditafsirkan Allah menciptakan Adam berdasarkan bentuk Adam, berarti bentuk Adam sudah ada sebelum penciptaan. Paham atau tidak? Dan itu salah, batil. Karena pembentukan Adam setelah diciptakan dulu, baru kemudian Allah bentuk. Yang benar, Allah menciptakan Adam, makanya mulia. Karena Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan hewan-hewan, tidak. Ya, ada bentuk yang Allah Subhanahu Wa Taala seperti kemuliaan wajah dan yang lainnya. Dan itu menunjukkan kemuliaan Adam alaihissalam. Ya. Tapi bagaimanapun wajah Allah berbeda dengan wajah Adam, tangan Allah berbeda dengan tangan Adam, mata Allah berbeda dengan Adam dan yang lainnya. Zat Allah berbeda dengan zat Adam. Ini yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti malam. Semoga antum masih hadir. Yang masih mau hadir mana? Coba angkat tangan. Yang masih mau hadir. Yang lain mana? Enggak hadir. Nanti malam kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.